Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur, selamat pagi menjelang siang. Senang banget rasanya untuk hari ini Win bisa ada lagi. Hampir mendekati akhir bulan Januari 2024 ya. Sampai nanti 1 jam lamanya ke depan kita akan bersama-sama. Telah hadir Bapak Akrom. Beliau adalah herbalis sekaligus terapis dari Mahameru Pro Matupahit. Assalamualaikum Pak Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Akrom untuk hari ini Nggih, alhamdulillah sehat. Oke. Waktu kita masih lumayan panjang Pak Akrom. Sekarang sudah memasuki musim penghujan. Biasanya musim penghujan ini identik banget dengan nyamuk gitu ya. Nah, nyamuk itu tidak boleh disepelekan ya, namanya demam berdarah ya. Demam berdarah. Tapi kenapa ada yang kalau kita tergigit nyamuk ya biasa saja, tapi ada yang tergigit nyamuk itu langsung drop gitu, ada ya? Ya, berarti kenapa itu Pak Akrom? Ya. Mengingat daya tahan tubuh tiap orang itu kan berbeda, Mbak. Jadi saat nyamuk itu kan sebelum dia menghisap darah kita, dia tuh mengeluarkan semacam cairan untuk darah kita itu supaya tidak mudah beku. Darah kan kalau keluar dari tubuh kita kan cepat beku ya. Nah dari situ kayak air liurnya lah kesannya ya. Oh dari, gitu ya. Tidak terlihat tapi ya saking kecilnya ya. Ya, karena secara ini pernah saya memperhatikan saya pas di punggung tangan digigit itu ya, saya liatin ya, soalnya ya nahan gatel juga sih. Iya. Kemudian gemberket gitu ya. Nggih, pengen mabok tapi pengen ngewasi. Nggih. Nah, wetenge tambah gede terus ngono bekas sing digigit itu kan ada kok banyu. Oh, ada airnya. Ada airnya sedikit, sangat sedikit, nggak kelihatan. Begitu dia kekenyangan itu kan nggak bisa terbang. Saya lihat punggung tangan saya itu ada semacam ada air gitu loh. Oh gitu, itu air liurnya ya? Iya, dia yang mencegah supaya tidak membeku dan itu yang membuat kita gatal. Oh gitu ya. Jadi makanya di bawah kulit kita kan banyak saraf-sarafnya. Nah cairan yang dikeluarkan dari si nyamuk itu yang membuat kita gatal, terus bentol itu kan. Nah bentol itu kan merupakan reaksi tubuh terhadap suatu zat yang dianggap tidak baik bagi tubuh. Makanya ada bentol. Nah bentolnya itu akhirnya yang kita garuk. Nah kalau kuku ya kita tajem ya wis sampai didel ya. Biasanya begitu. Iya, terus perih. Nah saat masuknya cairan dari si nyamuk tadi loh Mbak, itu kan ada kumannya, ada bakterinya, ada virusnya. Nah virus yang di sini ada DHF ya, demam berdarah itu ya. Nah kalaulah tubuh kita sedang fit, daya tahan tubuh kita oke, ya itu langsung dimatikan. Begitu di kulit itu masuk, langsung didatangkan tentara tubuh. Mati, selesai ya. Nah saat daya tahan tubuh kita atau tentara-tentaranya itu kurang gesit, akhirnya ya dia menyebar. Kalau udah nyebar kan repot. Oh gitu ya. Saya kayak kita masuk istilahnya kalau kita masuk suatu kampung kan ada gerbangnya ya, jalannya menuju itu, kalau di situ ada penjaganya kan tidak bisa leluasa masuk. Begitu kita sudah melewati gerbang, kok nggak ada petugas kan yang kantor lah. Neng kantor kan biasanya nek satpame. Nah, lek ora ana satpame kan awake dhewe blunus ya langsung nyamburi kan ora konangan. Tapi kalau ada tentarane atau penjagane, ini kan mesti ditekoni. Nah, lek ora bener kan langsung dikongkon metu atau ditahan, gitu. Nah, betul. Tubuh juga begitu, Mbak. Di permukaan kulit kita itu banyak sekali tentara tubuh yang kita tidak bisa lihat, dan itu kalaulah terlewati ya wis, dia nanti akan masuk ya berkembang biak, akhirnya ya kita daya tahan tubuh kita itu tidak siap, ya wis dia pergi kemana-mana, akhirnya ya kecolongan lah gampangannya ngomong. Nah akhirnya kan tubuh itu kan mencari si masalah itu kan ndak ketemu-ketemu. Ibaratnya wong lek neng pasar malam digoleki kan ya wangil. Nah, kuman atau virus itu juga demikian. Makanya dia kalau sudah nyusup terus akhirnya dia ke pusat pemerintahan istilahnya ya di tubuh kita, di sistem daya tahan tubuh sudah dimasuki. Nah, akhirnya ya kacau di sana, dia bikin kacau. Nah, darah kita itu kan yang paling utama itu kan di liver.
ya kan? Nah, makanya demam berdarah itu masuk ke sana ataupun malaria. Malaria itu sama demam berdarah ya keluhannya sama aja. Cuman kalau malaria itu kan dia panasnya sangat tinggi dan memanjang. Kalau malaria. Jadi bedanya itu ya, demam berdarah sama malaria itu beda ya, Pak Akrom ya. Nah, kalau lah demam berdarah dia kan seperti tapal kuda, melengkung gitu ya. Tapal kuda sepatunya jaran gitu. Nah, itu kan melengkung dari rendah naik, peaknya itu 5 atau 7 hari. Setelah itu dia turun. Tapi habis itu naik trombos, lagi? Iya, enggak, dia hilang, panasnya hilang, tapi trombositnya yang habis. Oh gitu. Tapi sebenarnya enggak apa-apa ya fase itu ya? Fase itu ya fase perangnya tubuh, Mbak. Sebenarnya? Iya, panas itu kan ya kalau kita lihat di TV, kalau perang kan pasti ada bom pasti ada api kan panas. Nah, tubuh kita juga demikian. Kalau terjadi perang ya panas tubuh kita. Sampai dengan dia nanti maksimal hari ke-7 atau 5 atau hari ke-7 itu dia itu kan memanjang, harusnya turun. Tapi kalau dia ini memanjang sampai 2 minggu kan. Kalau demam berdarah bisa sampai 2 minggu. Memanjangnya itu hari ke-7 sampai hari ke-14 itu biasanya masih tinggi. Bisa tinggi. Tapi kalaulah dia manget-manget tok. Tapi kalaulah si malaria dia itu tinggi turun, tinggi turun. Nah, itu bisa gitu. Berminggu-minggu. Oh, gitu ya. Ya. Bedanya itu ya. Ya, kalau malaria itu sulit apa istilahnya dideteksi. Waktu saya masih aktif dulu kerja di rumah sakit itu pernah mengalami demikian. Dan itu beliaunya itu ternyata setelah ya nggak ketahuan lah ya. Istilahnya itu nggak ketahuan. Ya ketahuannya itu sudah terlambat penanganannya. Ternyata beliau itu kena malaria 3 macam itu ya. 3 macam itu masuk di tubuh beliau semua. Nyamuk malaria. Ya, nyamuk malaria karena beliau barusan 2 minggu sebelumnya itu ternyata beliau ada kunjungan ke Papua. Terus kemudian kembali lagi ke Jawa. Panasnya itu naik turun dia cuek aja istilahnya, masih tidak terlalu panas tinggi ya. Tapi di minggu kedua panasnya tuh tinggi sekali sampai beliau itu tidak sadar lah istilahnya, kayak ngigo gitu ya. Nah, itu baru itu dibawa masuk ke rumah sakit. Nah, waktu itu trombosit masih oke. Sampai 2 minggu mereka itu masih oke. Ternyata ya dicek malarianya itu 3 macam. Plasmodium, Vivax sama apa itu satunya lagi itu 3 macam malaria itu ada di pemeriksaan akhir. Nah, kemudian trombosit ikut turun. Nah, ini kan kaget juga. Kok trombositnya itu turun? Berarti kan ada DHF-nya juga, ada demam berdarahnya juga. Jadi 4 macam penyakit di tubuh beliau karena perantara si nyamuk. Akhirnya ya trombosit itu sampai habis, beliau itu tinggal 8.000 kalau nggak salah. Itu kok 8.000, 1.000 malahan. Itu nggak keuber di transfusi trombosit, itu nggak keuber waktu itu beliau. Nah, ternyata ya itu karena pemeriksaan untuk malaria kan agak lama. Butuh waktu 3 hari karena itu tadi untuk ditapis lah istilahnya ya, di 3 kali pemeriksaan. Jadi 3 hari itu begitu hasilnya keluar ya malarianya 3 macam itu sama demam berdarah. Padahal ya wis ketelatan. Itu penanganan standar untuk dianggap demam berdarah itu ndak nguber karena ternyata ada itu tadi malarianya ya. Nah, kalau malaria itu kan di Indonesia tidak seluruh Indonesia. Kalau di Jawa itu daerah-daerahan gitu ya. Untuk nyamuk malarianya ya. Kalau dulu bisa se-Indonesia, tapi karena sekarang itu sudah semakin baik kan, ada juru jentik itu lah ya, pemeriksaan jentik. Betul. Nah, yang keliling itu ya. Nah, itu kan aktif kalau di Jawa. Ya kan? Nah, kalau di Jawa kan yang didatengin rumah-rumah, comberan-comberan kan enggak terlalu banyak lah istilahnya ya. Kalau di luar Jawa itu kan rawa-rawa sopo sing meriksa. Biasanya. Nah, kalau nyamuk malaria itu sangat beda dengan nyamuk yang demam berdarah ya, Pak Akrom ya. Ya, kalau demam berdarah itu kan belang-belang itu ya. Kecil itu ya. Tapi kalau malaria apa besar gitu nyamuknya? Agak besar, Mbak. Agak besar ya. Itu berbahaya yang mana, Pak Akrom? Sebenarnya kalau semua ketahuan sejak awal sih ya bisa ditangani semua. Tapi kalau lah ya itu tadi
penanganannya terlambat. Terlambat ya. Itu akan membawa efek yang ya mematikan. Betul, makanya betul. dulu di tahun 80-an itu kan demam berdarah belum tahu penanganannya, itu kan banyak sekali yang meninggal. Kemudian di waktu itu ya teman saya SMA di zaman tahun 80-an itu dia SD ya waktu itu, ya saya juga SD, itu dia kena. Tapi dia ya anaknya memang agak, kalau dinilai bandel ya, dalam artian bandel itu koyok-koyok sakarepe dhewe di infus sing pelayon deh. Dia kelas 5, dia cerita. Dulu saya pokoknya aku ngombe tok ae. Gak gelem mangan tapi ngombe ae dhek mbuh nyapa kok pengen ngombe wae, dituruti wae karo ibu bapake. Nah, ternyata penanganannya demam berdarah kan cairan yang utama itu. Iya. Gak boleh telat. Kalau itu telat nanti plasma di dalam tubuh akan menurun, terus kemudian trombosit hilang. Makanya banyak air putih minum itu ya. Atau jus-jus apa gitu, pokoknya cairan bisa masuk dalam tubuh ya. Ya, kalau jus berdarah. Ya, kalau jus jambu merah itu kan vitamin C-nya yang diperlukan. Sebenarnya itu ya Pak Akrom. Ya. Nah, itu makanya kenapa jus jambu merah itu biasanya baik. Identik itu. Terus kemudian daun ubi rambat. Itu kan enggak enak itu. Cuman dia kan mengandung apa itu? Antioksidannya itu Mbak yang diambil tuh. Jadi dia diperlukan di situ antioksidan biar dia nanti tubuh itu segera membaik dan juga mendinginkan pencernaan. Gitu ya. Apa itu tadi? Antioksidan yang di daun ubi jalar. Godong telo ramba gitu ya. Godong telo ramba itu berarti direbus saja. Direbus, dimaem boleh, di jus ya monggo. Oh gitu. Kalau cuma diambil airnya saja? Boleh. Airnya diminum gitu ya? Agak langu sih ya. Enakan daun biji jambu biji yang merah itu ya. Tapi beda kan? Maksudnya kalau jambu biji kan vitamin C. Tapi kalau godong telo ramba itu kan mengandung antioksidannya. Dan enzim untuk pencernaannya. Untuk enzim pencernaan. Biar doyan makan. Gitu. Jadi itu. Kalau lah malaria kan udah ketahuan. Yaitu pilkina toh. Pilkina itu kan dari tanaman kina. Kina itu pahitan juga Mbak. Pahit, iya betul. Ya pahitnya. Dia kan langsung melindungi karena malaria itu menyerangnya langsung ke liver. Makanya dia di saat pemeriksaan kena malaria itu biasanya livernya itu tinggi. SGOT, SGPT-nya di atas normal. Normalnya kan 35 sama SGOT-nya 45. Nah, itu kurang dari 45 harusnya. Nah, itu bisa 2 kali lipat, bisa 5 kali lipat. Nah, waktu yang saya ceritakan itu beliaunya itu sangat tinggi, sampai ratusan SGOT, SGPT-nya. Nah, kan perhitungannya dokter kan jadi kena hepatitis kan. Otomatis peneranganannya awal itu hepatitis, trombositnya kurang dicek. Setelah dirawat 5 hari baru dicek ngedrop. Ini ada pertanyaan ini Pak Akrom ya. Sekali lagi kita masih ada di Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro Matupahit. Dan di cuaca seperti ini memang sangat bagus untuk selalu rutin minum Mahameru Pro Matupahit ya Pak Akrom ya. Untuk menjaga kondisi biar kondisi kita tetap fit. Seperti yang dibilang sama Pak Akrom tadi, gigitan nyamuk itu sebenarnya sama ya. Tapi kalau tubuh kita tubuh kita selalu dijaga dengan kita rutin minum Mahameru Pro Matupahit ya. Mudah-mudahan ini kita kuat saja. Kalau pas kan semua orang nggak pingin ya digigit gitu ya. Assalamualaikum, saya mau minta penjelasan ini pada Pak Akrom Mbak Wiwin. Nah, kalau sedang sakit batuk, bagian mana sih sebenarnya yang harus dipijat? Dan apakah ketumbar itu bisa untuk mengencerkan darah? Dan apa saja sebenarnya manfaat dari ketumbar rebus ya? Terima kasih. Jadi 2 poin ya Pak Akrom ya. Silakan sebelum menit 30 bisa dijelaskan. Untuk batuk ya, kalau lah pijet Jawa, itu balung di bawahnya balung salang, Bu. Itu tulang selangka. Jadi kalau di dada itu yang bagian atas di bawah leher itu kan ada tulang yang melintang dari bahu sampai ke tengah dada. Nah, itu mbah-mbah lek ngarani balung salang. Nah, kalau bahasa Indonesianya tulang selangka. Nah, itu di pojok dari bahu itu yang cekungan. Kalau kita bahu ya itu ada cekungan. Di situ ada untuk paru-paru itu. Kalau di akupresur di situ ada 2 titik, titik 1 dan titik 2 itu untuk batuk. Nah, itu bisa dielus-elus. Ya. Kalau lah di batuknya itu sampai ke dada,
rasanya grung-grung gitu ya suaranya. Biasanya sampai begitu. Itu di cekungan balung salang tadi yang istilahnya mbah-mbah yang arahnya ada sabun. Nah itu ditekan masuk. Nah itu nanti sakit itu pasti. Kalau lagi batuk pasti sakit. Nah di situ bisa ditekan. Kalau lah wilayah dada ya. Terus kemudian tulang tengah dada itu dilus-lus ke kiri ke kanan karena di situ ada kelenjar timus, di mana kelenjar timus itu sistem daya tahan tubuh utama. Nah itu dilus-lus ke luar nggih. Nah itu bisa dipijit. Terus kemudian kalau lah di telapak tangan digundukan ibu jari. Di telapak tangan kan menggunduk ya ibu jari, lurusnya ibu jari. Nah itu ditekan-tekan, dipijit-pijit. Nah itu kalau lah itu di bahasan dipijit refleksi itu ya di situ. Tapi sebenarnya kalau menurut ilmu akupresur di ruas pertama dari pergelangan tangan sampai ini masih di tapak tangan ya. Di ibu jari itu kan yang gundukan itu kan tulangnya panjang tuh. Nah, itu pas di tengah-tengah. Itu ditekan. Di situ ada titik LU10 yang fungsinya adalah membuang panas dan lembab di paru-paru dan juga jantung. Nah itu bisa ditekan-tekan. Nah untuk itu ya sama juga di ini pangkal hidung, di tulang pipi ya, di tulang hidung pertemuan dengan hidung ya, itu dipijit-pijit juga. Itu untuk melegakan lubang hidung kita nggak mampet. Yang di cantolane kocomoto ya, itu ditekan-tekan di situ kiri kanan itu melubang hidung biar nggak tersumbat. Nah itu untuk batuk dan pilek. Nah kemudian kalau ketumbar manfaatnya ya sebenarnya dia antioksidannya tinggi. Dia fungsinya bisa yang jenengan sampaikan yaitu mengencerkan darah. Makanya kalaulah orang-orang yang kena jantung mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah, itu sebaiknya antiplatelet ya. Mereknya macam-macam. Antiplatelet itu bisa merek Pletal. Itu yang paling sering diresepkan itu Pletal. Nah itu antiplatelet, anti pembekuan. Nah itu bisa dikurangi minum rebusan air ketumbar ya, karena nanti semakin encer, bahayanya rembes malahan. Oh gitu ya. Keluar dari pembuluh darah. Nah itu ya. Jadi harus hati-hati ya untuk minum. Nggak boleh digabung. Oke. Nah terus kemudian fungsi yang lain dia ada vitamin E-nya juga. Makanya dia untuk regenerasi sel, khususnya ya orang kenalnya vitamin E itu kan untuk kulit. Ya memang yang paling mudah diperiksa itu di kulit. Vitamin E itu ke kulit memang ya, itu bisa untuk menghaluskan kulit juga bisa. Makanya di sini manfaat ketumbar itu banyak. Bisa untuk pengenceran darah, menguatkan si pembuluh darah juga, pembersih dari plak-plak dari pembuluh darah juga bisa. Dan kemudian untuk menguatkan jantung juga bisa. Nah, kalaulah ditambah dengan Mahameru Pro itu akan lebih baik karena penyerapannya tergantung dari usus kan ya. Nah, Mahameru Pro kan lebih optimal di pencernaan karena memang dari awalnya itu kan perut yang dipermasalahkan. Kalaulah sampah di pembuluh darah itu ada, itu gara-gara dari usus yang juga kotor. Makanya di sini Mahameru Pro bagus untuk membersihkan dulu, menjaga pencernaan kita, terus sehingga membantu juga pembakaran di tubuh. Makanya kalau mengkonsumsi Mahameru Pro madu pahit kan terasa hangat. Iya, harus pakai air hangat juga gitu ya. Makanya di sini akan lebih baik digabung dengan Mahameru Pro madu pahit. Nanti sebelum Wiwin tanya tentang ketumbar dan juga Mahameru Pro madu pahit, kita akan break dulu bareng sesaat karena di sini ada menit 30. Jangan kemana-mana, kita masih ada di Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro madu pahit. Kita masih di Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro madu pahit dan sekarang juga masih ada Pak Akrom dan juga Wiwin di sini. Pak Akrom, kita kembali lagi ke ketumbar tadi ya. Jadi sebenarnya fungsi ketumbar itu kan ada menurut Pak Akrom tadi. Apalagi kalau diminum dengan Mahameru Pro madu pahit ya. Minumnya itu berjeda pasti ya? Ya. Berjeda ya? Berjeda ya. Nah, untuk ketumbar rebusnya ini sendiri apakah bagus setiap hari gitu diminum? Sebaiknya memang setiap hari ya, karena dia itu kan perlunya kan nggak banyak. Berarti cuma 1 sendok. Merebusnya pun juga nggak usah sampai lebih dari 5 menit. Oh gitu, jadi cuma sebentar ya. Bepantin ini adalah salep popok bayi
Bepantin ini gunanya untuk apa? Kalau di sini ya, ini untuk membantu merawat kulit bayi sebenarnya di sini, atau melindungi dari gesekan popok, dan itu berarti semacam kayak krim gitu ya Pak Akrom ya, betul ya? Monggo silahkan Pak Akrom. Ya, untuk pengapuran itu kalau di medis ya nggak bisa sembuh. Karena apa? Pengapurannya itu kan zat kapurnya atau kalsiumnya yang harusnya di dalam tulang, dia itu terbentuknya di luar tulang. Makanya tulang yang harusnya halus menjadi kasar. Nah, makanya saat kekasaran itu landep ya, akhirnya kulit atau otot yang menempel di tulang itu saat bergerak itu kan kegesek, terjadilah luka. Makanya pengapuran itu identik dengan nyeri nanti kalau bergerak. Kalau nggak bergerak dia nggak nyeri, karena memang pengapuran itu adanya di luar tulang. Nah, biasanya di tumit, terus kemudian di lutut, pokoknya di sendi-sendi itu suka muncul. Kalau teman saya ada di leher, nah, makanya dia nggak bisa nengok, itu nggak berani nengok sakit, karena ada pengapuran di ruas-ruas tulang lehernya itu saat dia bergerak nyerinya ya kayak disilet. Karena memang pengapurannya kan di luar tulang, keras ya toh. Terus kemudian tajam ya, lancip-lancip ya, seperti kayak jalu ya. Begitu di ronsen itu kelihatan kayak jalu, lancip gitu ya. Itu yang menyenggol ke otot maupun itu ya, urat-urat di yang ditempeli otot tulang itu. Nah, biasanya ditumit. Nah, makanya kalau jalan itu jadinya kok sengkring. Nah, itu kalau pengapuran itu kalau di medis enggak ada obatnya. Enggak ada ya? Iya, karena ya mau nggak mau kan masa dibelek terus dikikir ya, dielus neneh. Kan enggak mungkin. Nah, itu makanya paling obat-obatannya untuk anti nyeri. Nah, kalaulah di tradisional ya sebenarnya juga nggak ada, karena itu kan kesalahan dari si ginjal saat menyerap kalsiumnya itu dioper ke liver dan pembuluh darah itu tidak masuk ke sumsum tulang belakang dan sumsum tulang panjang, sehingga nanti dia adanya di luar. Nah, ini kesalahannya ini, makanya kalau di pemijatan dia nanti akan dikuatkan di situ, di ginjalnya. Nah, di ginjal, liver nanti dikuatkan dulu biar dia tidak salah. Kalau saya sih menganggapnya sebagai salah koordinasi ya. Nah, itu supaya dikoordinasi ulang supaya nanti tidak nyatanya yang sudah pernah saya tangani, walaupun beliaunya itu tidak ronsen ulang, katanya keluhannya membaik. Oh gitu. Jadi dikuatkan di ginjal. Agak jauh dari yang sakit ya tentunya ya. Kalau yang gerak aja sakit. Nah, kalaulah ditumit ya nanti 4 jari dari mata kaki sisi dalam itu dipijit-pijit daerah situ untuk mengurangi ketegangan otot-otot yang dipakai untuk jalan atau berdiri ya. Nah, itu sehingga nanti nggak terlalu nempel ke tulang yang ada pengapurannya. Nah, sehingga nanti harapannya agak longgar, nggak menggesek di urat ataupun di ototnya. Nah, kalaulah di lutut gimana? Ya diusahakan tidak membawa berat supaya tidak semakin menekan di lutut. Biasanya di tengah-tengah lutut itu kalau di ronsen itu ada, saya sering waktu di rumah sakit dulu di lutut, di tumit, sama di siku. Itu yang paling sering. Kalau siku kan ya bisa direm ya istilahnya, nggak begitu banyak gerak bisa. Tapi kalau di lutut kan repot. Kita perlu jalan. Di tumit juga begitu. Kita perlu jalan. Nah, otomatis kan ya nyerinya akan terasa. Nah, itu biasanya kalau di medis paling fisioterapi dilakukan pemanasan atau pakai infrared gitu ya, untuk mengendorkan ketegangan di situ supaya tidak terlalu nempel ke otot yang menempel ke tulang itu tidak terlalu mepet lagi sehingga nanti agak kendor. Nah, kalau yang tadi Bepertim ya, Bepertim itu kalau tadi di inguk neng internet ya, semacam salep untuk kulit iritasi, iritasi betul. ya. Ini sebenarnya produk ini produk ya. Jadi tapi intinya untuk kulit, iritasi kulit dan terkait dengan kulit pokoknya kemerahan seperti terbakar. Betul. Nah, itu kalaulah itu kan sebenarnya pelembab itu intinya pelembab ya. Betul, pelembab. Iya. Jadi kalaulah kita mau sebenarnya kalau untuk bayi ya
bajunya ya dibikin longgar, yang terus kemudian dari bahan katun supaya nggak terlalu keras bergesekan. Kalau popok kan ya repot. Popok itu kan biasanya kan plastik. Nah, plastik itu kan keras bagi kulit bayi. Nah, untuk ini ya gimana? Ya sebenarnya popok itu jangan setiap saat dikasihkan. Ya kalau malam aja lah. Kalau pengalaman saya itu anak 7 itu ya saya popok istilahnya pakai pampers itu ya. Itu cuman malam tok. Malam ya. Supaya nanti saat dia beraktivitas nggak gesek-gesek. Mengurangi itu ya dikalai koyok mbah-mbah biyen lah, umbah-umbah. Sing ngumbah ya memang. Lagian biar kulitnya bernafas ya, ya Pak betul. Akrom, ya. Tidak timbul kelembapan nanti ya. Kelembapan. Makanya akhirnya orang itu kan istilahnya pisau mata dua, satu mengenakkan, satu tidak enak. Nah itu loh sebenarnya itu loh. Cuman kitanya yang memudahkan, tapi kan kasihan juga kulitnya kalau terlalu dibungkus itu ya. Dibungkus terus-terusan. Sebenarnya untuk pampers itu waktu darurat saja lah kalau dirasauin ya, mau keluar atau malam gitu ya memang perlu, nggak apa-apa daripada nanti kita terbangun atau bayinya juga akan bangun, bolehlah. Tapi kalau siang mending tidak usah lah, umbah-umbah lah, umbah-umbah. Kalau saya sih milih begitu. Dari 7 anak saya popok itu biasa saya yang umbah-umbah lah, atau dilatih untuk pipis gitu toilet training lah istilahnya. Itu tapi kalau lah untuk ini kan bayi kalau lah masih ibunya menyusui ya konsumsi aja Mahameru Pro Madu Pahit, sehingga nanti harapannya dia nanti akan lebih baik juga kulitnya, walaupun kayaknya itu di sini ndak ada urusannya ya. Kayak Mahameru Pro itu kan pencernaan. Lebih ke arah pencernaan dan kestabilan dari sistem pencernaan. Nah, otomatis kalau kita mengkonsumsi zat yang diperlukan kan akhirnya kan terpenuhi juga. Betul. Kalau vitamin E itu kita konsumsi, ya akhirnya kalau lah usus-ususnya nggak beres kan nggak tercerna, nggak terserap. Makanya di sini untuk memperbaiki ya, kalau saya sih ya dari awalnya aja, dari pencernaan. Makanya Mahameru Pro Madu Pahit baik, ya kan? Nah, akhirnya nanti vitamin E ataupun kolagen yang kita konsumsi itu benar-benar terserap oleh tubuh. Jadi nggak perlulah yang pengeluaran banyak lah itulah. Sebenarnya seberapa penting ya kolagen untuk tubuh kita, Pak Akrom? Kolagen adalah zat yang dipakai untuk melakukan regenerasi, terutama di sendi ya, di wong-wong yang ngarani balung nom, terus kemudian di kulit. Makanya kolagen di sini nih memang seberapa penting ya? Memang penting. Penting ya. Iya, kalau lah penyerapannya berkurang, kulit kita nanti berkeriput. Ya. Nah, makanya orang-orang udah berusia lanjut itu kan sistem pencernaannya kan makin turun tuh, Mbak. Akhirnya kolagen yang dikonsumsi pun tidak terserap. Akhirnya ke kulit jadi keriput. Dan kolagen itu bisa didapatkan dari apa itu, Pak Akrom? Banyak sekali ya. Kolagen bisa dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang. Kalau dari tumbuhan yang mengandung kolagen itu apa contohnya? Tumbuhan itu kan terdiri dari 2, tumbuh di darat dan tumbuh di air. Kalau tumbuh di darat itu polo kependem, Mbak, janjani, gote, uwi, yang berlendir itu ya. Itu mengandung kolagen. Kalau tales gitu kan, cobi jenengan mantun jenengan kukus jarak adem kan wis berlendir. Nah, itu ternyata kandungan kolagennya sebenarnya di situ ya. Iya. Terus kemudian kalau di tanaman kering itu di tanah tadi ya, polo kependem jari mbah-mbah. Kalau di air itu ya ganggeng. Apa itu, Pak? Ganggang air ya. Contohnya spirulina. Aduh, kok Pin belum tahu ya mungkin ya. Itu tanaman air yang di laut, Mbak. Spirulina itu ganggang hijau. Kalau chlorella itu ganggang merah. Nah, itu bagus untuk kolagen. Nah, terus kemudian kalau binatang darat dan binatang air. Kalau binatang darat itu sebenarnya di tulang-tulang, makanya mbah-mbah ilek nggayo sop, nggayo ceker. Nah, cekernya kan direbus dulu sampai keluar itu ya, kaldunya. Nah, kaldunya itu loh sebenarnya yang dipakai sebagai kolagen. Nah, terus kemudian di tulang sapi kalau direbus suwi kan mesti metu kolagen nih gitu. Itu juga yang bukannya lemaknya loh ya. Kalau tulang itu nanti keluarnya itu bukan seperti lemak yang kita rebus,
nggak sama. Ndak pliket di lambe iki gak pliket. Kalau kolagen itu nggih kayak minyak kayak awake dhewe minyak klentik sing urung kena panas kan kalau mulut kan ndak nempel sebenarnya ya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan Pak Akrom ya. Sebelum kita pamit karena waktunya mepet-mepet ini. Saya darah tinggi. Darah saya tinggi sekali dan mata juga nggak begitu fit. Ini siap mau operasi mata. Sudah minum Mahameru Pro Matupahit. Alhamdulillah darahnya sekarang 170. Tinggal normalnya itu kok sulit banget ya. Ini juga dibantu obat dari dokter. Jadi untuk cepatnya mungkin tekanan darahnya ini ya Pak Akrom ya. Ini biar cepat normal minum Mahameru Pro Matupahit. Ini harus ditambah apa ya? Oke. Untuk darah tinggi itu kan 170 tinggi. 170 tinggi. Normalnya kan di bawah 150 ya. 140. Kalau mata operasi biasanya kan katarak. Iya kan? Iya. Kalau katarak itu ya nggak jauh-jauh dengan usia. 50 tahun lebih pasti ya. Iya. Terus kemudian untuk tensi, ini sebenarnya kan tensi ke kepala ya yang paling berat itu. Makanya ke mata itu jadi sampahnya itu tidak terbawa balik ke tubuh ya. Itu ketegangan di leher. Cobi monggo jenengan pijet saat nengok ke kiri, itu kan otomatis yang ketarik otot-otot sisi kanan. Nah, itu jenengan elus-elus. Nah, istilahnya dilus-elus. Itu untuk mengendorkan ketegangan di leher. Nengok ke kanan, sisi kiri yang dilus-elus. Nah, ini dari sepanjang leher itu kalau kendor biasanya tensi akan turun dan itu kalau bisa sampai dengan ke bawah di punggung itu sampai entong-entong. Itu nanti untuk mengendorkan lebih lanjut supaya enggak tegang di leher. Nah, itu nanti tensi akan ikut turun karena memang tensi itu yang mengontrol itu kan talamus ya. Apa itu talamus? Talamus itu di otak yang di dalam, di tengah-tengah. Oh gitu ya. Dia ada talamus, ada hipotalamus. Kalau itu kan koordinasi untuk menjaga kestabilan kinerja yang tidak perlu diperintah. Kayak tensi kan dari jantung kan nggak pernah diperintah, gitu. Yeah. Nah, kayak gitu. Nah, itu nanti mengendorkan ketegangan di leher diharapkan tensi akan ikut turun. Nah, kalau Mahameru Pro Matupahit itu sebenarnya kalau dikonsumsi rutin ya bisa menurunkan juga karena memang dia nanti menjaga pembuluh darah tetap elastis. Nah, kalau pembuluh darahnya nggak elastis akhirnya kan tegang kaku. Nah, itu tekanan dari jantung itu makin tinggi. Nah, kalau mau pengen menurunkan lagi boleh ditambahi dengan rebusan daun salam. Daun salam. Untuk sekali rebus berapa lembar itu Pak Akrom? 5 sampai 7. 5 sampai 7 direbus 5 menit. 5 menit dengan api sedang ya. Itu sudah mendidih dulu, baru daun salamnya dicemplungkan. 5 menit. Dientas daunnya terus diminum. 1 gelas gitu ya. 1 gelas. Jadi itu kalau mau lebih cepat, tapi nanti efeknya turunnya bisa jenengan yang nggak enak. Kalau 170 normal dengan obat-obatan dokter, nanti ditambahin salam bisa anjrot. Bisa menjadi 120 jenengan yang kelimpungan nanti. Makanya dijeda. Jadi kalau ini Mahameru Pro Matupahitnya dulu 1 jam baru daun salamnya. Kalau langsung digabung nanti anjeglek jenengan sing kelimpungan. Pusing ya? Iya, lemes. Iya, langsung drop soalnya. Bisa di bawah 150 nanti nggak enak ke tubuh. Makanya dibikin jeda atau pagi sore istilahnya ya. Nah, atau dijeda kalau Mahameru Pro-nya pagi sore, siangnya jam-jam 10-11 begini konsumsi rebusan daun salam. Nah, itu akan lebih nyaman nanti turunnya nggak buru-buru. Betul. Kalau buru-buru ndak enak. Iya, jadi itu ya bisa bukan dicampur sih, dibarengi atau dijeda ya. Iya, dijeda dengan panjenengan minum rebusan daun salam. Tapi ya itu tadi Pak Akrom, untuk menurunkan ya tekanan darah itu kan harus pola makan tetap dijaga ya Pak Akrom ya. Jelas. Iya, jangan yang gurih-gurih nih itu yang terus tepung-tepung yang digoreng itu dikurangi. Padahal tidak manis ya itu ya. Iya. Karena minyak ini Mbak, tepung bercampur dengan minyak yang panas itu di pencernaan jadi sulit.
Sulit dicerna. Kalau terserap itu nanti mudah terbentuk kolesterol. Nah, itu yang membuat repot di tensi ya, karena pembuluh darahnya jadi keras. Nah, itu Mbak. Makanya di sini ya pola hidup yang jelas harus dirubah. Oke. Ini waktunya sudah mendekati di jam 11. Sebelum kita pamit, mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak Akrom. Silahkan. Untuk ini saya titip ya, saling mengingatkan ya, bukannya titip pesan buat jenengan, tapi buat saya juga. Saling mengingatkan. Bahwa apa yang menjadikan kita sehat atau tidak itu nomor satu itu cara kita berpikir. Kabeh aja dipikir peng-pengan lah istilahnya. Ya nyantai wae, ya dipikir ya dikendoni ya istilahnya. Supaya nanti ndak membikin otak kita stres. Kalau otak stres itu menghasilkan serotonin. Nah, serotonin ini hormonal yang membuat tubuh kita itu berantakan. Iya, kacau terus. Betul. Makan teratur, terus memilih makanan. Tidak harus mahal sebenarnya ya Pak Akrom ya. Ya sebenarnya bagi tubuh. Minyak di sini kan macam-macam sebenarnya. Oh, nggak digoreng Pak, aku mame Tapi bagaimana dengan orang luar itu kan makannya selalu kue di open gitu ya. Mereka tuh kan cobain jenengan kalau pernah, saya sih dulu masih kecil pernah tuh ada yang ngekos di rumah saya waktu saya kecil, terus kemudian balik lagi beliaunya itu waktu itu ya tahun 80-an itu sudah main-main ke Singapura. Dia tuh beli makanan dari sana bawa ke sini. Kukis ya. Saya baunya itu Mbak. Apa? Kayu manis. Oh, ada sayurnya ya. Ya kayu manisnya itu loh yang membuat efeknya itu tidak berlanjut. Nah, itulah. Makanya di sini ini untuk kayu manis satu ruas jari itu dipakai untuk mengkonsumsi minuman kita yang manis dengan gula itu akan mengurangi kemungkinan untuk menjadi demam kencing manis. Nah, itu ya. Untuk itu saya ajak untuk mengurangi. Ya bukan lek mikir tetap boleh bakule no Mas. Tetap dikurangi. Tapi dikurangi lah gitu. Itu jalan kaki ke beberapa langkah lutut diangkat, beberapa langkah tumit dikenakan ke paha belakang, itu aja, enggak usah panjang-panjang. Ini sudah habis ini. Sampun Pak Akrom? Ngaten rumiyin. Nggih, Wiwin dan juga Mahameru Pro Madu Pahit harus pamit undur ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk panjenengan. Matur nuwun, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.